Baik, sudah jam 2 ya, saya insya Allah akan tepat waktu. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah amin. Segala puja dan puji hanya milik Allah SWT. Alhamdulillah amin. Bapak Ibu semua, kemudian saya bisa berkumpul bersama-sama ya di forum online kali ini, di kajian rutin parenting ya, insyaallah, kita akan membahas, salah satu karya dari beliau Syekh Iman Al-Wakil, eee, judul aslinya Al-Qawaid Adz-Dzahabiyah fit Tarbiyatil Abna, kalau dalam bahasa Indonesia 10 kaidah emas dalam mendidik anak. Insyaallah gitu ya, kami akan mengupayakan setiap pekan ada kajian bahas tema ini. Nanti bisa diikutin rutin juga, silakan. Allah berikan kita kesehatan, waktu luang, bisa bersama-sama ya untuk menuntut ilmu di siang hari ini. Semoga ini juga bagian dari keberkahan dari Allah SWT agar kita selalu dekat sama Allah, kemudian bisa mencari ilmunya juga, dan kita tentu bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian salawat beriring salam tak lupa kita curahkan dan hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para generasi ulama, dan semoga kita semua yang ada di sini gitu ya, yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah beliau, kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tadi sudah saya katakan ya, eee, kita akan bahas ini, sekali lagi, Al-Qawaid Adz-Dzahabiyah fi Tarbiyatil Abna, 10 kaidah emas dalam mendidik anak. Itu karya aslinya oleh Syekh Iman Al-Wakil, beliau adalah konsultan pendidikan, Master of Education, Educational Studies, Mental Health, ya, kemudian dialih bahasakan oleh Ustaz Abu Salma Muhammad ya. Nah, sebelumnya, sebelum masuk ke inti ya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rizno Medianto Rahmat Alfiani, biasa dipanggil Rizno, Pak Rizno, atau Mas Rizno, atau siapapun gitu ya. Saya, founder Wahana Anak Indonesia, bisa dicek di IG @wahanaanak.id ya. Kemudian secara kapasitas saya sebenarnya saya lulusan sarjana ilmu politik, lebih khususnya di jurusan manajemen dan kebijakan publik di Yogyakarta, UGM. Kemudian, saya juga lulusan dari kuliah intensif Inspire Psikologi ya, Imanic and Spiritual Education Psikologi. Jadi psikologi pendidikan berbasis iman dan spiritual, batch 2, punyanya Ustadz Adrian Lutfi, dan pendidikan akil balik Ustadz Adrian Lutfi juga. Saya konsultan pendidikan anak, mulai saat ini ya. Kemudian saya juga praktisi talent mapping, tuan rumah Co-op Series. Co-op Series ini grup yang saya adakan untuk mengadakan co-op ya. Dulu setahun ini biasanya sebulan ada 4 kali, jadi seminggu sekali. Tapi saat ini masih saya hold ya, lagi saya coba, apa namanya, formulakan kembali biar enak. Karena sekarang saya juga akan beralih ke Zoom juga, jadi nanti bisa dibagi. Kemudian saya SLC Pro Parent, dan saya juga diploma Montessori. Nah, nanti bisa dicek ya di IG kami ya, karena IG saya sama istri saya gabung di @nuankajor gitu, nunkajor. Nah, acara ini dipersembahkan ya atau diinisiasi oleh Pro Parent ya, Pro Parent, SLC Jawa Tengah, kemudian Wahana Anak Indonesia. Nah, insyaallah ya, pada siang hari ini kita akan membahas buku yang ada 10 kaidah ini. Nah, nanti kita coba istilahnya, sedikit demi sedikit,
Kita akan bahas atau kita bahas kulik ya, satu persatu gitu. Ini daftar isinya kurang lebihnya ada kaidah pertama, kedua, ketiga, tapi pertamanya kita pendahuluan dulu, sampai 10 gitu ya, terkait dengan, kaidah emas mendidik anak. Nah, dalam buku yang, Syekh tuliskan ini, pendahulunya itu udah cukup lumayan, padat ya, atau sudah lumayan berat kayak gitu, maksudnya memberikan, pesan-pesan yang luar biasa. Kenapa saya tertarik dengan buku ini, biasanya, kalau kebiasaan-kebiasaan ulama-ulama di Timur Tengah ya, itu sangat kental sekali ya menciptakan atau menuliskan buku-buku ya. Ini kan sebenarnya buku yang nggak terlalu tebal, jadi ya sekitar 100 halaman atau berapa ratus halaman gitu, nggak berat-berat amat. Kebiasaan ini kan sudah sering ya di ulama-ulama gitu ya. Itu sangat menarik karena kita akan membahas terkait dengan pekerjaan kita sebagai orang tua ya, baik saya sebagai seorang ayah atau Bapak Ibu sekalian juga sebagai orang tua juga ayah atau ibu kayak gitu. Nah, harapannya sih nanti juga mungkin ya saya juga akan menemukan atau mencari ya produk-produk penulis dari Indonesia sendiri. Saya akan coba bedah atau kulik ya, buku-bukunya. Ini termasuk buku yang ringan ya, jadi buku kayak buku saku kayak gitu. Nah, pendahuluannya seperti ini. Pertama, eee, kita pahami dulu bahwasanya karunia atau nikmat anak, baik itu anak laki-laki ataupun perempuan, itu termasuk sebuah karunia yang besar bagi hamba-hambanya ya, bagi hamba Allah gitu. Saya pribadi sudah jadi orang tua, saya baru punya anak satu gitu ya. Anak saya sudah 3,5 tahun. Saya memahami proses dan merasakan prosesnya ya secara sadar gitu. Dari awal pernikahan yang nggak ada sama sekali, kemudian alhamdulillah dikasih, eee, kehamilan gitu ya istri saya. Proses kehamilan yang luar biasa panjangnya, kemudian dari yang nggak ada, kemudian muncul di dalam perut, bundanya gitu ya, kemudian lahir gitu ya, jadi seorang bayi yang masya Allah luar biasa gitu ya, sampai menangis, kemudian bisa hidup kayak gitu. Itu kan sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa menurut saya, baik buat bundanya gitu ya, apalagi apalagi lebih ke bundanya ya, karena bundanya itu kan merasakan secara emosional, physically, kemudian berbagi emosi, berbagi makanan, pokoknya berbagi tubuh juga bahkan gitu ya. Kalau bapaknya kan dari faktor eksternal gitu, lebih dekatnya ke faktor eksternal. Itu saya merasakan luar biasa gitu perjalanannya. Maka ini sebuah karunia gitu. Bahkan ada beberapa orang tua tuh yang masih belum punya anak itu, waduh sangat kejar-kejar sekali ya, sangat ngejar-ngejar sekali, sangat berharap sekali, berusaha sekali gitu, bahkan sampai, eee, apa namanya, harga-harga yang tidak main-main ya, bayi tabung lah, inseminasi lah, macam-macam. Itu karena apa? Karena, ingin memiliki anak gitu ya. Anak pribadi ya, maksudnya anak secara kandung ya, walaupun juga bisa nanti kalau misalnya tidak ditakdirkan mendapatkan anak, bisa adopsi kayak gitu. Nah ini karunia yang sangat besar, ini ditekankan di awal gitu ya. Maka anak-anak adalah, sebuah perhiasan atau keindahan dunia, kebahagiaan dan kesenangan yang sempurna. Nah, kita coba mengingat ya bahwasanya dalam Al-Qur'an kedudukan anak itu ada 4 kayak gitu ya. Satu, perhiasan atau keindahan dunia, kemudian kedua, penyejuk mata, nanti ada dua dua tipe yang lebih ekstrim lagi, yaitu anak sebagai ujian atau fitnah, kemudian anak sebagai musuh. Nah, 4 kedudukan anak ini sudah tercantum juga dalam Quran ya. Tapi harapannya dalam konteks kita sebagai orang tua, harapannya gitu ya, kita berharap bahwasanya anak-anak kita semua itu ya menjadi satu perhiasan dunia, keindahan dunia, dan dua adalah penyejuk mata. Itu doa-doa kita gitu ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi qurrata a'yun, penyejuk penyejuk mata, kemudian perhiasan juga. Ya karena ketika kita memandang anak gitu ya, masih kecil, anak bayi terutama, atau anak-anak itu tuh ya rasanya tuh sejuk, enak kayak gitu, nyaman. Nah, ada sebuah pesan gitu ya, akan tetapi karunia itu nggak sempurna ya, nggak akan sempurna jika tidak diiringi dengan kesolehan anak-anak, kayak gitu ya. Keistiqomahan di atas agama, serta baiknya adab dan akhlak. Ya nggak akan sempurna kalau anaknya itu, dalam konteks mungkin durhaka gitu ya, gitu nggak akan sempurna.
Makanya kita selalu berdoa sama Allah agar dikaruniakan anak yang soleh, solehah, kemudian penyejuk mata, dan jadi perhiasan kita di dunia juga. Nah, karena anak itu juga salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT. Nah, jika tidak, gimana ya? Maka anak bisa menjadi kesengsaraan atau kepayahan bagi keluarga. Ingat tadi ya, ada dua kedudukan anak gitu ya. Jadi, anak ini sebenarnya sebuah eee, gelas putih gitu ya, yang tinggal kita mau diapain gitu ya. Ada yang bisa baik, dua tadi ya, perhiasan dunia dan penyejuk mata, atau sebaliknya buruk gitu ya. Bisa jadi ujian atau fitnah, ini ujian ini masih bisa baik, bisa buruk kayak gitu ya. Atau musuh gitu ya, atau musuh, ya udah benar-benar musuh gitu. Konteksnya dalam bisa apa namanya, kita lihat di kisah Nabi Nuh gitu ya. Kisah Nabi Nuh yang Kamu memiliki anak libur ya habis kerja. yang tidak apa Katanya mau namanya, yang main. tidak patuh ya, Iya pada katanya bocor. tidak patuh kepada Nabi Nuh alaihissalam. Itu salah satu contoh. Nah, dalam masih tetap pendahuluan, beliau mengatakan pendidikan anak adalah mas'uliyah syakoh gitu ya. Jadi tanggung jawab yang berat. Jadi mendidik anak atau mengasuh anak ini sebuah tanggung jawab yang berat kalau menurut beliau. Ya Bapak Ibu mungkin juga merasakan ya, berat sekali gitu ya karena, eee, apa ya, prosesnya panjang sekali. Kita juga kadang nggak melihat langsung gitu ya hasilnya. Kalau langsung ini mungkin ya perilaku-perilaku yang sehari-hari itu bisa kelihatan. Tapi kan hasil akhirnya kan masih belum kelihatan sampai kita meninggal, anak kita meninggal juga gitu ya. Sampai nanti di akhirat itu baru baru bisa ketahuan tuh hasilnya nanti gimana, apakah kita benar-benar mendidiknya benar atau enggak. Jadi pendidikan anak ini adalah mas'uliyah syakoh dan amanah kabiroh, amanah yang besar kayak gitu. Ya besar gitu ya karena, eee, mendidik anak itu tadi prosesnya panjang sekali. Dari mungkin mulai sebelum lahir lahir gitu ya, kemudian sampai nanti dewasa, sampai sudah nanti menikah, jadi punya anak, terus kita punya cucu, macam-macam. Itu makanya amanah yang besar. Maka Allah menekankan dalam surat An-Nisa ya, "A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Nah, dalam kata ila ahliha, ahliha di sini yang berhak menerimanya di dalam bahasan kita adalah ya anak-anak gitu ya, buah hati gitu ya masing-masing orang. Jadi tadi Syekh Iman ini sudah menekankan bahwasanya mendidik anak itu mas'uliyah syakoh, tanggung jawab yang berat dan amanah kabiroh, amanah yang besar. Jadi nggak main-main Bu, Bapak sekalian. Jadi nggak main-main ya. Tapi ya sambil kita belajar juga karena ya banyak hal-hal ideal yang barangkali mungkin kita masih belum, mengerti ya, atau kita masih belum belajar, tugas kita sebagai orang tua ya belajar. Kemudian masih tetap dalam pendahuluan gitu ya, pendidikan anak juga merupakan tanggung jawab kedua orang tua dari awal sampai akhir. Ini jelas ya, karena anak ini udah jelas nasabnya, dari mana asalnya, ya dari orang tuanya, ya maka tanggung jawab sepenuhnya kedua orang tuanya. Lebih khusus lagi ya, ini kalau ada bapak-bapak ya, tapi nggak ada kayaknya. Lebih khusus lagi nanti yang bakal ditanya lebih detail adalah bapaknya, ayahnya, saya kayak gitu. Barangkali ya ini sering ditekankan ya sama beberapa ustadz ya, asatidz. Kalau saya kemarin ikut kuliah inspirasi psikologi itu, Ustadz sering menekankan bahwasanya pendidikan anak itu tanggung jawab orang tua. Lebih besarnya, lebih tepatnya, atau lebih, eee, pantasnya gitu ya, harusnya dititik beratkan kepada ayahnya. Walaupun bundanya itu ketemunya sehari-hari gitu ya, maksudnya yang ditugaskan teknisnya itu ibu-ibu kayak gitu ya, bunda-bunda. Tapi ayah itu yang harus ditanyain, "Kamu gimana didik anakmu? Soleh atau enggak?" Gitu. Itu ayahnya tuh. Makanya, kadang ketika ini hal hal prinsip ini tidak diketahui oleh para orang tua, itu bisa seles tuh, bisa bisa tumpang bisa apa ya, timpang kayak gitu ya. Dia harusnya tanggung jawab ayah, kadang seorang laki-laki itu kadang ya bodo amat aja gitu. "Udahlah kalau ada kajian penting kamu aja lah yang ikut," gitu. "Bunda aja yang ikut lah, saya nggak usah," kayak gitu. Ya harusnya enggak, harusnya bapaknya juga kalau bisa ikut gitu ya.
Kalau bisa juga yang ngajar harusnya bapaknya malahan. Bapaknya kayak kepala sekolah, ibunya kayak gurunya, kayak gitu. Jadi yang bikin kurikulumnya, yang bikin ini anak mau dijadiin apa, itu ya ayahnya gitu ya harusnya, bapaknya. Kalau bundanya kan teknisnya, setiap hari ini ngapain ya gitu, belajar apa aja, ngapain aja, itu teknisnya ke bunda. Nah, maka pendidikan anak merupakan tanggung jawab orang tua, gitu. Allah sudah mengingatkan juga dalam Quran surah An-Nisa ayat 11, "Yuzikumullahu fi auladikum." Allah mewasiatkan bagimu tentang hak anak-anakmu, jadi kepada orang tua masing-masing, kepada orang tuanya. Ini bukan guru ya, bukan guru, bukan mentor, bukan siapapun, jadi orang tuanya, bapak ibu, kayak gitu ya. Karena ini sudah jelas ya, ini anaknya bapak ibu, ini bukan anaknya juga kakek neneknya bukan, gitu ya. Ya ini anak-anak dari orang tua masing-masing, itu yang bakal jadi tanggung jawab kita. Walaupun nanti dalam prosesnya mungkin ada perbantuan-perbantuannya, ada sekolah, ada course-course, ada apapun yang lain, itu bisa juga dilibatkan ya dalam proses pendidikan itu. Cuma kan yang tanggung jawab yang sepenuhnya ada di orang tua, ada di ayah sama ibunya. Lebih titik beratnya ke ayahnya. Imam Ibnul Qayyim juga pernah berkata, "Jika Anda cermati kerusakan yang terjadi pada anak-anak itu, Anda perhatikan bahwa penyebab umumnya adalah karena orang tua mereka." Nah, ini sudah ditekankan juga sama Imam Imam Ibnul Qayyim ya, bahwasanya anak rusak ini juga salah satu penyebabnya dari orang tuanya. Makanya kan dalam suatu hadis mengatakan bahwasanya anak itu kan dilahirkan secara fitrah ya. Fitrah ini dalam konteks sebenarnya asli artinya adalah beriman ya, beriman kepada Allah ya. Jadi Islam gitu ya. Jadi seluruh anak di dunia ini, lahir di dunia ini itu sebenarnya itu berislam. Maka orang tuanya lah gitu ya, yang menjadikan ia Nasrani, kemudian Yahudi dan Majusi. Dia orang tuanya itu. Jadi faktor orang tuanya, faktor lingkungannya nih, faktor orang tuanya nih yang mengarahkan anak ini bakal jadi ya bisa Nasrani, Yahudi atau Majusi ini dalam konteks keagamaan ya. Nah, maka bersyukur ya kita semua ketika saya sendiri, Bapak Ibu sekalian lahir di Indonesia, lahir secara langsung ya sudah memeluk Islam. Walaupun ada PR-PR berkelanjutannya bahwasanya kita memeluk agama Islam ini bukan karena agama lahir ya, agama ya udah lahir dari orang tua, turunan gitu, bukan. Tapi kita juga harus bisa memahami agama Islam itu secara secara komprehensif ya, secara akalnya, imannya, tindakannya juga kayak gitu. Jadi kita harus bersyukur. Itu pertama harus disyukuri dulu karena orang tuanya lah yang bakal apa ya, jadi kerusakan. Ini jadi poin penting ya, pengingat buat kita juga bahwasanya orang tuanya bisa jadi ya penyebabnya. Nah, masih tetap di pendahuluan ya, masih sangat padat ternyata. Pendidikan anak itu adalah ilmu dan amal, ya. Kemudian yang memiliki kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan landasannya. Beliau menekankan bahwasanya ya pendidikan anak itu adalah sebuah ilmu dan amal juga. Jadi ilmu dan diamalkan bersama-sama. Memiliki kaidah dan prinsip, jadi dasar dan landasannya. Nah, maka semakin besar upaya seseorang pendidik atau orang tua di dalam menjalankan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah pendidikan ini, niscaya buah pendidikannya pun juga akan semakin besar kayak gitu. Ya ibarat kata kita menanam pohon ya, kalau kita menanam pohon kan kalau kita rawat gitu ya, kita rawat dengan sebaik-baiknya itu pohon itu akan apa bisa dikatakan, bisa tumbuh ya dengan subur, dengan baik kayak gitu ya, akan berbuah, akan besar kayak gitu, akan berikan banyak manfaat kayak gitu. Sebaliknya gitu ya, ketika tumbuhan itu nggak kita rawat, ya biasa-biasa aja, nggak disiram nggak apa pun ya bisa mati, bisa layu, bisa nggak berbuah, bisa nggak tumbuh kayak gitu. Pasti ada masalah, ada problem-problem. Sama juga gitu, ketika kita mengupayakan gitu ya, mengupayakan apapun itu yang kita pelajari atau kita berikan nanti kepada anak, seorang pendidik ya, dalam menjalankan prinsip-prinsip dan kaidah pendidikan ini, maka ya buahnya juga akan semakin bagus, semakin besar gitu ya. Dan ini juga menjadi sebuah ikhtiar kita dan doa kita juga nanti insya Allah gitu ya, ke depannya kayak gitu. Tadi maka itu tergantung dari upaya masing-masing. Nah, dalam konteks di sini, Syekh Iman Al-Wakil ini kaidah-kaidahnya apalagi sih gitu ya. Beliau mendeskripsikan tuh ada 3. Satu, jadi mendidik anak itu ada caranya, ada toriknya, ada cara kayak gitu. Jadi ada cara-cara mendidik anak kayak gitu. Kemudian ada metode-metode mendidik anak.
Kemudian juga ada preparation gitu ya, atau persiapan, i'dad kayak gitu ya. Ada persiapannya. Walaupun ya dalam konteks di dalam negara kita Indonesia, persiapan untuk menjadi seorang ayah dan bunda itu tuh minim sekali ya. Kalau dalam konteks negara itu masih sangat minim. Ya cuma di KUA gitu ya, ada, pertemuan-pertemuan yang harus diikutin, udah selesai gitu. Nah ini baru diambil oleh beberapa, eee, lembaga-lembaga yang di luar pemerintah aja kayak gitu. Dan itu masing-masing ya, maksudnya ya terserah masing-masing gitu. Jadi nggak ada upaya untuk memberikan sebuah kurikulum pasti gitu ya, kurikulum yang dasar yang ya kalau menjadi orang tua tuh atau mau nikah itu harus juga ngerti juga besok bakal jadi orang tua. Kalau jadi orang tua tuh punya tanggung jawab masing-masing gitu. Sebagai seorang ayah, seorang bunda, sebagai orang orang tua pada umumnya gitu ya, itu tuh nggak ada persiapannya. Nah maka tadi ya kaidah-kaidahnya ada 3, ada cara, ada metode, dan ada persiapannya. Nanti insya Allah bakal dijelaskan ya dalam 10 kaidah tadi ya, kaidah nanti yang akan diuraikan. Nah, pendidikan di sini, tarbiyah di sini tuh artinya kalau menurut beliau tuh salah satu takdib, pengajaran adab dan kedisiplinan. Kemudian tansyiah, penumbuh kembangan. Jadi ditumbuh kembangkan. Karena anak kan berproses ya, dari bayi sampai beliau dewasa gitu ya, di atas akhlak dan tabiat yang indah atau yang baik. Nah, ini kita akan langsung masuki ya kaidah pertama, tinggal lagi ya. Kaidah pertama adalah mendidik anak itu adalah ibadah. Hakikat dan konsep pendidikan itu dianggap sebagai bagian dari dakwah dan jihad di jalan Allah SWT. Jadi pendidik anak itu ya seperti ibadah dan jihad kepada Allah gitu ya. Ya kayak gitu karena manusia kan diciptakan ada 2 ya tugasnya. Satu beribadah kepada Allah SWT, kedua menjadi khalifah, perwakilan Allah di muka bumi. Nah, mendidik anak ini masuk ke konteks, beribadah kepada Allah juga bisa kayak gitu. Karena ya segala apapun yang kita upayakan, kita kerjakan itu kan ibadah ya kalau ketika kita niatkan kepada Allah ya. Ya, maka ini juga ibadah. Ibadah itu apa? Akan menghasilkan pahala juga kayak gitu. Bahkan juga mungkin bisa dosa juga ketika kita mengabaikannya atau menelantarkannya. Pendidikan itu sejatinya berdiri di atas prinsip-prinsip Islam, akhlak mulia, memperingatkan dari keburukan dan perangai yang jelek. Ini kaidah-kaidah juga ya. Jadi mendidik itu ya sejatinya adalah harusnya berprinsip dalam Islam karena Islam sudah memberikan panduan-panduan ya lengkap di dalam Al-Qur'an. Semuanya udah banyak terkait dengan konteks pendidikan anak. Dan ini adalah ibadah yang mulia. Bapak Ibu sekalian, maksudnya kita jadi orang tua itu juga ya ibadah gitu ya, kayak sholat juga ibadah gitu ya. Di ibadah ini setiap hari bahkan gitu ya, bahkan sampai kita meninggal. Karena anak kita kan juga bakal berproses tumbuh kembang sampai dewasa kayak gitu. Maka Allah mengingatkan pada kita, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri muslim." Juga sabda Nabi ya, beliau, mengatakan atau bersabda, "Manakala Allah memberi hidayah kepada seseorang dengan sebab dirinya, maka itu lebih baik daripada dunia sini." Karena kan anak tadi ya secara otomatis juga akan Islam ya, insya Allah juga akan mengalir ke kita juga pahalanya. Nah, maka dakwah dalam keluarga ya, kepada anak-anak adalah sebuah fardu ain gitu, kata beliau gitu ya. Jadi wajib duluan itu di dalam dulu gitu, di anak sama keluarga dulu tuh. Kemudian keluarga dan anak lebih utama didakwai daripada yang lainnya. Barang siapa mendakwai anak-anaknya dan mendidik mereka di atas keimanan dan perang Islam, maka niscaya ia di akhirat akan mendapatkan balasan dan amal mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, ini seperti hadis ya bahwasanya ketika manusia itu meninggal itu ada 3 amal yang tidak akan terputus ya. Satu adalah anak yang soleh gitu ya, doa anak yang soleh, kemudian 2 adalah ilmu yang bermanfaat, ketiga adalah, sedekah jariyah. Nah, ini satunya tuh anak yang soleh itu sudah pasti dan ilmu bermanfaat ya, karena kita mendidik anak kan juga ngajari ilmu kepada anak gitu ya, ilmu baca Quran, ilmu apa, ilmu hidup, ilmu macam-macam itu juga insya Allah akan dapat 2 kayak gitu minimal. Nah, sementara di dunia akan mendapatkan bakti dari mereka gitu ya, kita akan dihormati, jadi anak kita gitu ya, akan malu sama kita, itu sudah pasti. Nah, mungkin itu saja ya, untuk, pertemuan pertama pada hari ini. Jadi tadi penjelasan sama kaidah pertama ini, bahwa mendidik anak itu adalah ibadah. Ini
patut yang harus diingat ya Bapak Ibu sekalian, ya capek memang capek gitu ya, capek banget gitu ya. Lelah, lagi lelah gitu ya. Kadang burn out juga gitu ya, sampai panas gitu ya. Tapi ini adalah ibadah. Boleh kita sambil beristirahat sejenak kayak gitu ya, bagi tugas, ya ini adalah tanggung jawab kita semua dan semoga kita semua, berdoa sama Allah agar anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Oke, baik itu saja ya untuk pertemuan kali ini, singkat-singkat saja ya. Nanti kita insya Allah akan rutin ya, jadi bisa bersambung dan insya Allah nanti juga ada rekamannya bisa di apa namanya, bisa dilihat lagi. Nah, sebelum saya ke tanya jawab ya, ada beberapa pesan ya. Dari SLC, ini ada produk, lagi launching ya, ada promo ya sampai 26 September, adalah seri Teladan Rasulullah. Ini ada beberapa ya, ada dapat 10 jilid, panduan orang tua, poster cara mencintai Rasulullah, kemudian apa namanya, eee, Mas Riko, audio, macam-macam. Ini promo sampai 26 September itu 1.000.000 kurang 1.000. Nah, ini silakan ya kalau Ibu minat bisa kontak ke yang undang Bapak Ibu ya. Kemudian ini juga ada open recruitment juga. Nah, kalau beli ini langsung ya dapat free kelas Amazing Family senilai 500.000. Jadi lumayan nih, harga normalnya 1,5 juta. Ini juga mau kalau kamu mau gabung SLC ya, kayak kayak saya gitu, saya sini gitu ya, sama juga SLC juga. Ini ada promonya, kemarin yang atas ini udah kelewat ya, ini 20 sampai 30 September, bayar 100.000, juga udah dapat Amazing Family seharga 500.000. Silakan kalau mau bisa kontak ya. Nah, kalau masuk SLC nanti bisa ketemu saya, bisa diskusi sama saya, udah terkait banyak hal. Insya Allah kalau masuk SLC, program-program saya ada yang gratis, ada yang nanti diskon-diskon juga menarik kayak gitu. Kemarin, diadakan ya, konsultasi pribadi ya masing-masing SLC yang mau, berproses bersama, kayak gitu. Kemudian kalau saya pribadi ya, saya buka ada 2 kelas ya, kelas observasi anak dan kelas bakat anak. Ini yang sedang berlangsung observasi anak, kemudian bakat anak. Bedanya apa? Kalau observasi anak ada 19 materi, ini untuk anak usia 1 tahun sampai SD ya, eee, bentuknya e-course ya, video-video, kemudian ada grup aktifnya, jadi setiap hari nanti belajar sebulan penuh, ini yang e-course, observasi anak. Kalau kelas bakat anak, ada 24 materi, PDF PPT, kemudian ada worksheet-nya, ada workbook-nya, ada poster bakatnya, waktu belajarnya sebulan lebih, 40 hari, support guru aktif, kemudian juga ada nanti ada workshop-nya juga tadi ya. Semuanya gratis riset ya, kalau misalnya saya ngadain batch 2 bisa riset. Bisa juga bayar 2 kali atau 3 kali juga. Nanti kalau ada yang mau silakan bisa kontak ya, kalau yang dari saya pribadi bisa langsung ke saya atau kalau dari orang lain bisa kontak ke pengundangnya masing-masing, di grupnya masing-masing ya, boleh. "Bu, saya mau daftar ini, mau daftar SLC, mau mau apa, mau beli yang tadi ya, promo tadi," boleh. Terus, ini materi bakatnya ada 24 ya, banyak banget. Dari mengenal fitrah bakat sampai jalur pendidikan bakat. Ya pokoknya banyak, ini bisa dilihat nanti ya, kalau tertarik. Jadi kalau 24, 160.000 ini, harga PO, itu sekitar 1 meter itu 9.000-an aja, 9.000-an. Nah, tapi insya Allah nanti kelasnya juga akan buka ya satu-satu ya, tapi harganya beda. Jadi lebih murah satu paket gitu, silakan nanti kalau mau. Kalau ada juga yang ada di Jakarta ya, insya Allah kami di akhir pekan ini akan ada acara Kids Sensory Booth ya di Tebet Eco Park, silakan nanti bisa, hubungi atau bisa cek ya di @wahana.id, wahana-anak.id. Nah, mungkin itu saja ya, silakan kalau ada pertanyaan monggo. Ada pertanyaan nggak? Waktu masih ada 5 menit lagi, kalau ada pertanyaan monggo silakan, kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke, sudah 8 tahun mau nangis. Izin, Pak. Iya, monggo siapa nih? Monggo silakan kalau mau tanya langsung monggo. Ya, ya sebelumnya terima kasih materinya tadi ya, Pak Risnu. Sebelumnya perkenalkan saya Rima. Ya, Ibu Rima. Jadi sebetulnya saya tuh tadi kan dapat info apa kajian parentingnya tadi dari grup KMO ya.
Iya, Yang waktu itu sebenarnya nggak apa ya, semacam ya rezeki aja gitu dapat KMU ini karena awalnya itu saya ikut sama Mbak Rizka sempet jadi volunteer yang Kids Sensory Boot itu. oke. Terus katanya boleh ikut KMO kan, ya udah jadi sempet ikut grupnya dan dapat info kajian ini. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait yang bakat tadi ya, yang kelas bakat tadi, Hmm, itu tuh sebenarnya apakah tadi kan bentuknya video dan segala macam. Itu ya, tuh masih relevan nggak sih Pak kalau misalnya yang ikut tuh yang belum menikah atau yang udah menikah mungkin tapi belum memiliki anak itu. Kayak iya, gitu sih. oke. Jadi itu Jadi sebenarnya sasarannya tuh masih cocok nggak gitu? oke, paham. Saya paham, saya nangkap. Jadi sebenarnya itu bakat ini kan secara umum ya. Cuma saya kontekskan itu ke anak. Tapi kalau misalnya mau dipakai buat sendiri bisa kayak gitu. Jadi bisa sendiri buat yang belum nikah gitu ya, itu bisa. Karena proses buat pencarian bakat atau menemukan bakat atau tahu bakat itu kan prosesnya kita nggak ngerti ya. Kita belum tahu. Nah, itu saya jelaskan tuh runtutnya dari awal sampai akhir tuh. Makanya kemarin sebenarnya buat orang tua tuh, cuma kalau misalnya ada yang mau pribadi mau pakai, monggo, nggak apa-apa. Karena materinya masih sesuai juga kayak gitu. Jadi buat dipakai buat umur 20 tahunan itu masih bisa, karena materinya juga ke arah sana juga sebenarnya. Nah, cuma kan konteks lebih ke dalamnya ke anak ya. Tapi kalau mau dipakai nggak apa-apa, kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Iya, karena waktunya terbatas ya, saya sih pinginnya sih biar dikit-dikit ya, biar masuk gitu ya. Kemudian, kita bisa berkesinambungan ya. Insyaallah nanti pekan depan akan ada bahasan lagi di tetap yang ini, kemudian berarti di kaidah yang kedua mulainya. Terus, oh iya ada satu lagi nanti insyaallah saya lagi buat ya, tadi ya kata Mbak Rima, kelas menjadi orang tua itu batch yang pertama. Jadi insyaallah nanti awal Oktober saya bakal bikin yang kedua ya, kelas menjadi orang tua yang kedua, tajuk tema besarnya adalah menjadi orang tua seutuhnya. Nah, nanti bisa dinantikan aja. Tapi kayaknya bentuknya masih collab dulu ya, masih collab dulu, kayak dulu, kayak yang pertama jadi collab dulu, nanti bisa dinantikan ya, eee, bisa dinantikan apa namanya, infonya di masing-masing grup. Buku rujukannya ada, sebenarnya saya sudah sering bagi-bagi ya, ini salah satu buku e-book yang sering saya bagi-bagi juga. Kalau ada yang pernah dapat, ya alhamdulillah itu bisa bisa langsung dibuka juga. Tapi kalau misalnya belum dapat, nanti di akhir acara, di akhir sesi ya, kalau udah selesai nanti akan saya share semuanya kayak gitu, yang butuh butuh bukunya. Jadi ini bentuknya e-book ya, jadi buku e-book-annya kan buku terjemahan ya, jadi ada rujukannya, ada. Oke, ada lagi nggak? Tinggal 2 menit ya. Nanti kalau ada yang mau nonton silakan nanti ya saya upload dulu ya di YouTube, nanti boleh disebar-sebar boleh, mau dipakai sendiri juga boleh. Insyaallah akan saya publik ya. Oke baik, kalau nggak ada, baik terima kasih ya Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti forum ini insyaallah, ini kajian rutin, jadi saya pingin ada sebuah forum ya untuk berdiskusi atau sharing ya, kalau saya kan sharing ya. Udah saya kelewat, kebetulan di sini sudah asar. Oh ya, nanti bisa ditonton ya Bu ya, Ibu Haya, sama-sama. Ya, wa'iyyakum semuanya. Nah, jadi nanti, eee, bakal saya bagi ya, apa namanya, saya bagi videonya sama nanti e-book-nya kalau yang butuh silakan nanti bisa lapor aja. Oke mungkin cukup sekian ya untuk kajian perdana kali ini, insyaallah rutin ya. Nanti apakah harinya tetap Jumat? Insyaallah tetap Jumat ya, setting awalnya, nanti kalau misalnya saya ada keperluan nanti bisa diganti di info di grup masing-masing. Baik, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau kata ustaz saya itu yang ngomong di sini gitu ya, yang ngomong saya ini, itu belum tentu benar ya, maksudnya belum tentu yang terbaik, belum tentu benar, belum tentu yang terbaik. Saya cuma diberi Allah kesempatan untuk, sharing ya, sharing apa yang saya, sudah dapatkan macam-macam ya di luar sana, saya belajar macam-macam juga, jadi tugas saya menyampaikan gitu ya. Jadi belum tentu saya yang di sini itu, yang ngomong itu bisa lebih baik daripada Bapak Ibu sekalian.
Jadi yang baik-baik itu pasti ya berasal dari Allah SWT, kemudian buruk-buruk itu dari saya pribadi, Rizno Medianto Rahmat Alfiani. Mungkin cukup itu saja ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti boleh silakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ke masing-masing ya. Nanti akan saya share link videonya. Saya izin mematikan, tinggal beberapa detik lagi. Terima kasih.